Melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, pemerintah mengatur terkait penggunaan nama KTP minimal 2 suku kata dan maksimal 60 huruf. Lalu bagaimana kemudian tanggapan warga ibu kota terkait kebijakan baru tersebut? Simak dalam Jakarta Bicara bersama rekan kami Ayu Jelita berikut ini. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan nomor 73 tahun 2022 terkait penggunaan nama di KTP minimal 2 suku kata. Salah satu alasan penerapan aturan pemerintah ini ialah untuk mempermudah pengurusan administrasi seperti izin paspor yang minimal 2 kata. Pemirsa, pemerintah akan mengatur terkait nama di KTP harus 2 kata, bahkan tidak boleh lebih dari 60 huruf. Namun bagaimana kata Jakarta? Berikut Jakarta Bicara. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tak sedikit warga ibu kota khususnya yang menolak dikarenakan banyak masyarakat yang memiliki nama kurang dari 2 kata. Namun tak sedikit juga masyarakat yang setuju untuk mempermudah petugas dalam pengurusan administrasi menghindari nama yang kerap sama. Ya sebenarnya sih jangan kayak gitu ya Mbak, itu kan hak kita sendiri gitu. Lagian pemerintah ngapain sih ngurusin kayak gituan gitu kan, istilahnya itu nama seseorang juga kan hak kita juga gitu. Kalau bagi saya sih pemerintah nggak usah ngurusin kayak begitu ya, yang ngurusin itu yang korupsi, yang curang-curang, seharusnya kayak gitu ya, biar masyarakat atau rakyat Indonesia ini jadi sejahtera. Kalau misalkan untuk itu sah saja sih sebenarnya, setuju saja kalau misalkan memang yang penting kan penamaannya benar gitu. Cuman yang ditakutkan adalah yang sudah-sudah ini saja sih seperti apa nih. Itu kan masih belum ada kepastian tuh apakah yang sudah, apakah harus mengganti nama atau tidak. Yang penting kejelasannya jelas, kemudian dari segi administrasinya juga kita pengurusannya juga cepat gitu. Kalau saya sih pribadi setuju banget ya Mbak. Kalau misalnya kita bikin paspor itu kan sekarang minimal 3 kata kan. Kedua ya memang sangat membantu gitu untuk ya administrasi paspor lain. Tapi memang untuk administrasinya ya mohon dibenahi ya. Sekarang kan administrasi pemerintah saya nilai kan agak lambat kita bilang. Sementara dari kacamata pengamat kebijakan publik, pemerintah seyogianya melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada rakyatnya sebelum ketuk palu sebuah aturan, terutama menyangkut informasi kependudukan. Menurut hemat saya, kementerian mestinya punya punya pendekatan-pendekatan sebelum menggulirkan satu kebijakan ya, dan juga terutama menyangkut informasi kependudukan, bahkan kalau menurut saya nantinya akan menggiring urusan-urusan yang akan lebih ribet lagi, akan merubah nama, merubah akte notaris dan lain-lain. Nah ini akan menimbulkan beban yang besar, sehingga kita bertanya-tanya kok tiba-tiba muncul seperti ini, asalnya dari mana dan motivasinya apa gitu loh. Jangan-jangan nanti publik menuding bahwa ini adalah usaha untuk memperbanyak proyek gitu loh. Terlepas dari hak setiap warga memiliki nama dengan 1, 2 kata atau bahkan lebih, seyogianya menjadi bentuk kebebasan memilih. Namun jika pemerintah sudah ketok palu, warga pada akhirnya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Saya Ayu Jelita bersama dengan juru kamera Guntur Zulkarnadi. Demikian Jakarta Bicara kali ini, kita simak informasi selanjutnya. Kita kembali ke Studio 6 GTV.